warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana SPD, mahasiswa PPG Guru PAI periode 2 dan 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Salatiga dengan NIM 270302533356. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, sehat semuanya. Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak. Oke, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk memulainya kita berdoa sebelum belajar. Nah, mohon dipimpin oleh Mas Raffi, silahkan dipimpin teman-temannya. Siapkan dulu, kemudian kita berdoa. Oke? Siapkan dulu. Untuk sabda berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selamat pagi ibu guru dan terima. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, saya absen dulu ya. Raffi, Hadir. oke, Jelsi, Hadir. semuanya nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita belajar tentang materi halal dan haram dalam Islam. Sebelum kita mempelajari materi halal dan haram, mari kita berdiri sejenak. Oke, berdiri, kemudian kita melakukan gerakan untuk ice break, yaitu kanan 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 dan juga maju maju maju. Kanan 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 kanan. Kiri 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 kiri. Ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Berputar jongkok dan melompat. Hore. Sambil duduk aja nggih. Silakan duduk. Ya. Garuda Pancasila 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Selanjutnya adalah halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Pengertian haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dilakukan, digunakan dan dikonsumsi. Dasar hukum halal dan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kita. Selanjutnya, hadis. Jadi, hadis ini adalah sebuah perkataan atau perilakunya Nabi Muhammad. Contoh salah satu hadisnya. Misalnya, jika Al-Quran mengatakan untuk bersikap baik kepada orang lain, hadis memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti hadis, kita belajar menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan ajaran yang kita anut, yaitu ajaran apa? Agama Islam. Sampai sini paham? Lanjut. Ijtihad. Ijtihad adalah usaha keras yang dilakukan oleh para ulama atau orang-orang yang paham tentang agama untuk menemukan jawaban atau masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Contoh, zaman Nabi Muhammad itu belum ada motor, belum ada sepeda, belum ada mobil. Zaman sekarang kendaraannya ada mobil, sepeda motor, ada apa lagi? Pesawat terbang. Bahkan zaman Nabi Muhammad itu hajinya Nabi Muhammad itu lewat perjalanan naik onta dan jalan kaki. Untuk sekarang haji menggunakan kendaraan pesawat terbang agar cepat sampai untuk beribadah. Itulah ijtihadnya. Maksudnya itu bagaimana? Yang dulu belum ada, tapi sekarang ada, tapi tidak menyalahi aturan agama Islam. Halal dan haram dari zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena asalnya seperti bangkai darah darah dan babi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Halal dan haram dari sifat asal, sababi, perbuatan, dan setiap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Halal haram dari proses pengerjaan. Sekarang, halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya, atau akan menentukan hasilnya. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik-baik apapun, tetap hukumnya haram. Penerapan dalam sikap. Bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Membiasakan penetapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubazirkan makanan? Jadi makanan tersebut atau perilakumu itu membuang makanan termasuk haram. Lanjut. Penerapan dalam konsumsi. Ini ada sebuah logo MUI
halal ini, logo halalnya Indonesia. Seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Maka kita harus hati-hati. Kalian usahakan dirimu terhindar dari hal-hal yang haram, baik perbuatan, makanan, minuman, pakaian yang kalian gunakan. Bukan hanya pakaian, kayak benda apapun yang kalian gunakan, usahakan bukan barang-barang dari haram. Ayo. Kelelawar. Tikus. Bagaimana caranya? 7 kali kita basuh pakai pasir biar najisnya hilang. Maka orang Islam itu menghindari dengan babi dan anjing, yaitu menyebutkan hewan di sekitar kita dan menentukan hewan golongan halal dan haram. Ini nanti saya bagi. Jadi di bagian sini kalian tulisi hewan apa saja yang termasuk golongan halal dan haram. Paham? Ya, oke. Saya bagikan. Sudah? Oke, pas. Mari kita panggil. Kita panggil untuk Mas Satrio untuk menyampaikan jawabannya dari makanan yang hewan dulu. Hewan-hewan yang halal dan haram. Silakan maju ke depan sini, lewatnya ke belakang. Iya. Silakan dari tugas 1. Sampaikan kepada teman-teman. 1. Ya, menentukan hewan di sekitar kita dan menentukan hewan golongan halal dan haram. Hewan halal, sapi, kambing, ikan, dan bebek, ayam. Hewan haram, babi, anjing, kelelawar, tikus, serigala, kalajengking, cacing. Betul atau tidak teman-teman? Betul. Oke, yang nomor 2. Tugas yang kedua. Makanan dan minuman. Yang kedua, mana tugasnya? Dia. Tugas 1. Menyebutkan hewan di sekitar kita dan menentukan hewan golongan halal dan haram. Hewan halal 1. Sapi. Babi itu mengandung cacing Pita. Cacing pita. Nah, cacing pita itu kalau kita memakan dagingnya, otomatis cacingnya masuk ke tubuh kita juga. Nah, cacing itu bisa menggerogoti sistem imun kita. Maka Allah itu hal-hal yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak baik buat kita. Tapi agama Islam itu melarang. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang baik, penutup, kemudian memperbaiki agama-agama sebelum agama Islam. Contohnya agama apa aja? Agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha. Coba balik. Anak-anak. Kalau anak-anak ada yang ditanyakan boleh. Mau ditanyakan tentang apa? Yang belum paham apa? Oke. Mau dibagikan temannya? Silakan dibagikan. Ya. Alhamdulillah semuanya nilainya 100 ya. Karena anak-anak sudah paham semuanya. Silakan membaginya agak cepat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, tolong disiapkan Mbak Chelsea
untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu telah berdoa